Hai Sobat Ngopi, kembali lagi bersama saya Kak Yus. Seperti yang saya bilang tadi di depan, bahwa hari ini kita akan menemui seorang yang sangat istimewa. Dan orang sangat spesial itu sudah ada di samping saya, yaitu Bapak Yanadi. Beliau adalah seorang abdi dalam yang akan kita kulik-kulik kehidupannya, sampai sejauh mana beliau sampai sekarang masih bertahan menjadi seorang abdi dalam. Dan yang perlu teman-teman ketahui, Bapak Yanadi ini baru saja pulang dari Keraton Ngayogyakarta. Katanya habis piket dari sana. Itu artinya aroma-aroma keistimewaan dari Keraton Ngayogyakarta masih sangat tercium kental hari ini, teman-teman semuanya. Jadi jangan lewatkan untuk terus mengikuti perbincangan kami hari ini. Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi dengan Bapak Yanadi, teman-teman, selalu aku nggak bosan-bosan mengingatkan untuk subscribe, like, dan komen YouTube channel kami agar terus berkembang. Nah, berbicara tentang abdi dalam, Pak, pastinya kalau ingin jadi seorang abdi dalam itu pasti ada syarat-syaratnya, nggih. Kira-kira syarat-syaratnya apa saja, Pak, untuk bisa menjadi seorang abdi dalam keraton? Untuk persyaratan itu mudah, Mas. Persyaratan itu kalau dari saya itu ada yang bawa, artinya ada sesepuh menyarankan, oh ini persyaratan abdi dalam itu seperti ini. Salah satunya bagian saya ini kan berat dalam arti pekerjaan. Jadi badan harus sehat, terus harus tertib, harus berangkat terus, jadwalnya namanya caos. Piket itu namanya caos. Jadi waktu kita caos tetap kita harus berangkat gitu. Oh gitu. Nah, kalau untuk di seorang abdi dalam itu apakah memang harus dari warga Yogyakarta atau Kalau gimana, yang Pak? saya tahu itu nggak harus, Mas. Oh, artinya dari luar Yogyakarta pun bisa jadi abdi dalam? Bisa jadi abdi dalam. Oh, Yang saya tahu seperti itu. asal memenuhi persyaratan yang Iya. ditentukan oleh Iya, pihak keraton. iya. ONJ. Nah, untuk tugas-tugas Bapak tadi bisa diperjelas lagi nggak, Pak? Yang beratnya itu yang seperti Kalau apa? bagian saya kan bagian sarang boyo namanya. Oh, bagian sarang Iya. boyo. Bapak Yanadi ini di Keraton Ngayogyakarta sebagai abdi dalam perannya sebagai Bagian sarang boyo. bagian sarang boyo. Iya. Sarang boyo itu Sarang boyo itu mempersiapkan untuk pekerjaan keraton. Kalau ada hajatan, kalau ada ayam gitu kan kita yang menyiapkan tempat, menyiapkan ubur rampe namanya. oh, artinya ketika setiap kali ada perhelatan atau hajatan di keraton itu pasti melibatkan abdi dalam dan semua bagian-bagiannya Iya, pun bagian sendiri-sendiri. dilibatkan. Sarang boyo itu Iya. bagiannya, sarang boyo itu bagian kursi. Oh, kursi. Roncong kursi namanya. Oh, misalkan nih Pak, misalkan ada hajatan apa yang mengharuskan sarang boyo ini mempersiapkan diri itu, yang misalkan contoh acaranya, ya, kan? contoh acaranya itu seperti pawiatan, Mas. Pawiatan itu hari-hari biasa saja. Kalau ada pertemuan gitu kita yang menyiapkan kursi, menyiapkan karpet gitu. Oh, itu nanti sampai ke pupuknya gitu ya Pak? Iya, Jadi persiapan betul. sampai ke di akhir Iya, acara akhir kembalikan ke acara. tempatnya semua. Iya, betul. Oh, jing. Oke Pak, kalau di keraton menjadi seorang abdi dalam itu, apakah ada jam kerjanya juga seperti pekerjaan-pekerjaan yang lainnya? Misalkan kalau pekerjaan kantor itu berangkat jam 8, pulangnya jam 4 sore. Nah, kalau untuk abdi dalam sendiri, mekanismenya atau sistemnya seperti apa Pak? Oh, yang saya tahu gini, Mas. Untuk jam kerja itu namanya jam caosan ya. Jam caosan. Caosan itu piket lah. Iya. Istilahnya seperti itu. Jadi kita masuknya itu jam 8 pagi, nyampe jam 8 pagi lagi, 24 jam. 24 jam? Iya, Luar 24 biasa ya guys, totalitas tanpa batas 24 jam non-stop artinya nih Iya, Pak ya. kita jaga. Oh gitu. Nah Pak, ini mungkin agak sensitif nih. Kalau pekerjaannya aja selama itu misalkan 24 jam non-stop, nah kira-kira kalau di sana gajinya seperti apa Pak modelnya kelihatannya? Untuk masalah gaji, Mas. Iya. Yang jelas dari diri saya, Iya. dari kita sebagai abdi dalam itu ikhlas, Mas. Ikhlas mengabdi. Ikhlas mengabdi, Iya. artinya untuk masalah gaji nanti mungkin Mas bisa tanyakan ke sesepuh saya. maksudnya sesepuh itu apakah ada
ada tingkatan-tingkatannya gitu atau gimana ya Pak? Kalau Ada, abdi dalam gitu. ada abdi dalam itu ada tingkatan. Oh gitu. Artinya kan Ada berapa tingkatan kalau boleh tahu Pak? kalau di atas saya kan ada pengirit, Pengirit. terus pengirit saya ada sesepuhnya. Nah, nanti masnya bisa bertemu sama sesepuh. Jadi Oh. biar lebih jelas, nanti takutnya. Oh gitu. iya, gitu. Artinya abdi dalam Yogyakarta itu, Keraton Yogyakarta itu ada beberapa tingkatan-tingkatan dan mungkin jabatan-jabatannya ngeten nggih Pak. Betul, Nggih? harus, ya. Oh, oke. Berarti untuk tahu lebih jauh lagi, teman-teman, sobat ngopi semuanya, jangan lewatkan video-video berikutnya karena masih ada episode-episode berikutnya tentang abdi dalam setelah Pak Yana ini. Oke? Guys, mungkin masih ada beberapa teman-teman semuanya, sobat ngopi yang masih bingung tentang struktural mungkin, jabatan atau yang lainnya. Nah, tentang abdi dalam yang ada di Keraton Yogyakarta, Bapak Yana akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Monggo Pak, silahkan. Untuk posisi saya, J. posisi saya ini berhubung saya ini baru, hitungannya baru mas. Ini saya masih sowan bekti. Sowan bekti. Sowan bekti itu istilahnya baru sebelum magang gitu. Oh, artinya kalau mau dari sowan bekti ke magang itu apakah ada ujiannya? Terus apakah ada syaratnya biar bisa, kalau orang sekolah itu kan ada yang dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA. Nah itu diukur dari apa Pak? Apakah lamanya? Apakah nanti ada ujian tertulisnya atau gimana? Yang jelas dari pengabdian mas. Oh, dari pengabdian. Pengabdian itu kan dari sowan bekti, Iya. terus nanti masuk ke magang, J. terus ke jajar, Iya. jajar terus bekal nom, Iya. bekal nom terus bekal tua terus lurah, Iya. terus kliwon, terus wedonyo dan sebagainya. Nanti ada tingkatan sendiri. Jadi dari masa kerjanya itu berapa tahun itu ada mas. Nanti kalau sudah ada persyaratannya itu udah masuk, nanti tingkatannya kan ada wisudanya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya nanti bisa ketemu sesepuh saya. Oke. Tuh guys, akhirnya di akhir cerita ternyata juga ada wisudanya. Seperti kalau teman-teman misalkan ada yang kuliah, di akhir pendidikan ada wisudanya, dan tadi sudah dibilang ada banyak sekali tingkatan-tingkatannya. Dan saya mau tanya lagi Pak nih, sebenarnya misalkan ada nggak abdi dalam yang tiba-tiba wah ra kuat ya aku nek kok ngene iki carane, wah wis metu wae gitu, ada nggak Pak? Ada mas, waktu itu ada yang mengundurkan diri, ada yang nggak tertib, terus namanya dibiji terus dipocor. Oh, diri jadi pocor itu mungkin kalau dalam dunia kerja dipecat. Iya. Oh, nanti J. lebih detailnya nanti masnya tahu sendiri. Oke, tunggu next episode. Sekarang mungkin tentang pakaian. Mungkin banyak sobat-sobat ngopi yang berasal dari luar Jogja atau mungkin luar daerah yang nggak ngerti tentang pakaian yang biasa dipakai oleh abdi dalam. Bahkan mungkin teman-teman semua yang di Jogja pun kadang-kadang nggak ngerti apa saja sih perlengkapan atau nama-nama bagian-bagian dari pakaian yang biasa dikenakan oleh abdi dalam. Bapak bisa mungkin cuma berdiri menerangkan apa saja dari atas sampai bawah, ngaten Pak? Baik mas, yang jelas untuk pakaian itu beda. Jadi yang orang awam tahu kan harus cuman pakaian Jawa aja. Yang jelas kalau dari abdi dalam, dari abdi budaya, abdi keraton itu mulai dari atas ini kan blangkon, ikat namanya. Oh, ikat. Terus pakaian Jawa ini pakaiannya ini yang awam kan sorjan. Betul. Ini namanya peranaan mas. Oh, peranakan. Iya. Terus samer. Apa samer ini samer. Terus ini jarit. Oke. Jarit ini bedanya sama umum ini apa engkol ini. Oh, wirunya wiru engkol. Oke. Bisa dijelaskan lagi Pak, yang paling atas adalah ikat, terus peranakan, terus jarit, dan yang membedakan jaritnya adalah wiron engkol ya guys. Nah, ini yang membedakan dari pakaian Jawa yang dipakai oleh yang lainnya gitu ya. Iya. Oke.
Seperti itu teman-teman. Nanti bisa dikupas lagi Mas, dari pakaian ini ada artinya sendiri. Oh, ngaten. Ya, Iya. Sama Iya. sesepuh saya. Artinya kalau orang Jawa itu biasanya apapun yang dipakai itu pasti ada filosofinya, ngaten Pasti ya. ada. Dan itu mungkin yang lebih paham tentang nanti sesepuhnya. Iya, sepuh Bapak. Oh, oke. Rasa-rasanya kurang afdol kalau kita belum mendengar tembang Jawa dari seorang abdi dalam Keraton Yogyakarta. Saya mohon Bapak berkenan untuk memperdengarkan sedikit suaranya untuk teman-teman semuanya. Berkenan, Pak? Mas, Oke. untuk tembang Jawa, Oke. tepatnya itu abdi dalam Keraton Ngayogyakarta. Itu kalau Masnya sama teman-teman mau mendengarkan, itu nanti sowan ke keraton aja, ketemu bagian Krido Mardowo, itu bagian tembang, bagian nari. Kalau untuk saya ini bagiannya beda Mas. Oh, bagiannya Iya. beda. Tapi sering mendengarkan gitu nggak sih Pak? Kalau misalkan bagian yang lainnya, misalkan lagi pada latihan nari atau latihan nyanyi gitu, bisa nggak bagian itu mendengarkan atau melihat gitu? Bisa sekali. Nah, makanya nanti datang aja ke keraton, monggo silahkan. Oh, oke. Oke guys, itu tadi obrolan kita bersama Bapak Yana, seorang abdi dalam Keraton Yogyakarta. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang kita bicarakan tadi dan menambah ilmu pengetahuan teman-teman tentang Yogyakarta tentunya. Oke, cukup sekian. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen YouTube channel kami. Bye-bye.